Horas, 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 balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Kita bahas lagi ya, siapa sih tim yang merusak fiber optik ya, sehingga CCTV tidak bisa mengirimkan gambar ke server di Bekasi ya, pada kasus pembantaian 6 laskar FPI di tahun 7 Desember 2020 ya. Pada tayangan kesaksian di mana Teddy Minahasa ini ya tersangkut kasus perdagangan narkoba ya, sabu 4 atau 5 kilogram itu, dia mengatakan bahwa dia masih lebih baik gitu ya. Begitulah kira-kira, bahwa dia tidak merusak CCTV, tidak seperti kasus Duren 3, pembunuhan Brigadir Joshua, dan kasus KM50. CCTV dirusak. Berarti orang ini kan bisa dijadikan petunjuk ya untuk berarti orang ini orang dalam yang mengetahui siapa sebenarnya yang merusak itu CCTV kasus KM50 ya. Terus di persidangan Verdi Sambo, jaksa penuntut umum itu menyinggung ya bahwa yang merusak CCTV di Duren 3 kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo itu adalah tim CCTV KM50 yang merusak itu. Jadi track record mereka itu sudah memang merusak barang bukti, terutama video CCTV, fiber optik, dan segala macam untuk obstruction of justice. Pimpinannya si Verdi Sambo, bawahannya itu si Hendra Kurniawan, bawahannya lagi inilah tim CCTV KM50 ya, Agus Nurpatria, bawahannya lagi Acai, Ari Cahaya Purnama, bawahannya lagi ini Arif Widianto ya, Irfan Widianto. Jadi inilah semua tim harusnya yang bertanggung jawab atas putusnya fiber optik yang diakui oleh Direktur Jasa Marga Toll Road saat itu, si Yoga Trianggoro ini gitu. Dan tapi dia mengaku tidak ada sabotase, meskipun fiber optiknya itu katanya putus. Tidak tahu dia karena apa. Inilah Yoga Trianggoro, hebat kan? Direktur Jasa Marga Toll Road tidak tahu fiber optik kok bisa putus ya 20 jam sebelum kejadian. Ya, 6 Desember pukul 4.40 pagi tiba-tiba putus. Dia nggak tahu. Katanya nggak ada sabotase. Putus aja begitu. Memangnya bisa ya dimakan semut fiber optik yang sedemikian keras itu ya? Ya, itulah dia pembenarannya orang ini, tidak ada sabotase. 20 jam sebelum kejadian 7 Desember, 6 Desember mati 20 jam sebelum. Inilah sudah kerjasama dengan Yoga Trianggoro ya. Memangnya hal umum kayak gitu tiba-tiba putus, dimakan apa? Tikus. Memangnya bisa digigit apanya tikus di fiber optik yang sedemikian keras itu ya? Seberapa kuat giginya tikus itu ya? Tapi dia tidak tahu, kata vendor, dia juga tidak tahu. Vendor yang untuk maintenance, dia cuma terima laporan, katanya nggak tahu, tidak ada sabotase. Padahal terungkap di sidang pembunuhan Brigadir Joshua, tim CCTV 50 lah yang dipanggil untuk merusak, menghancurkan CCTV di Duren 3 ya, kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ditugaskan oleh Verdi Sambo, inilah tim CCTV KM50 yang merusak. Itulah yang memutus fiber optik dan lainnya ya, yaitu mulai dari si Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, ini Ari Cahaya Purnama, sampai bawahannya yang mengeksekusi karena dia sedang ada di Bali katanya, si Ari Cahaya Purnama ini lagi in the Hoy. Terus ini akhirnya dia lah yang melakukannya, menyita semua, merusak DVR ya, si Irfan Widianto ini ya. Kalau nggak salah ini sudah di PTDH, tapi malah diangkat lagi nih orang, diangkat lagi jadi polisi kalau nggak salah ini ya.
Jadi yang di PTDH cuma Acai, Nurpatria sama Hendra Kurniawan dan Sambo, itu aja kayaknya yang di PTDH. Sisanya Andi Jusen ya, terlibat juga kasus rekayasa KM50 dan Duren 3, itu tetap naik pangkat, malah promosi jabatan oleh Listio Sigit Prabowo, Jenderal Benci ya. Beginilah kualitas Indonesia ya. Aman aja ini. Tidak ada dimintai pertanggungjawaban orang ini merusak fiber optik di di tol, khususnya tol 49 sampai 72 ya. Harusnya itu sangat penting, malah mereka rusak. Ya. Coba kita lihat apanya ya, sidangnya ini, coba ya. Kita dengarkan dulu ini. 1. Peristiwa transaksi tanggal 24 September 2022. Pada periode ini sudah saya jelaskan bahwa kedatangan Dodi Prawiranegara ke rumah saya bukan untuk penyerahan uang. Hal ini telah didukung oleh kesaksian Arif Hadi Prabowo dan Fatullah Adiputra di persidangan dengan di bawah sumpah. Lagi pula secara psikologis, saya sendiri yang kooperatif dan inisiatif menyuruh penyidik untuk menyita dekoder CCTV rumah saya untuk dapat membuktikan apakah paperback itu saya terima atau tidak. Apabila penyidik bisa membuktikan hal ini, maka dapat terungkap video atau gambar peristiwa di ruang tamu saya, di depan teras rumah saya, dan di lobi samping rumah saya. Seandainya saya benar menerima paperback yang katanya berisi uang itu, mungkin saya takut menyerahkan CCTV rumah saya, Yang Mulia. Atau bahkan cepat-cepat saya suruh rusak atau obstruction of justice. Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Kasus kilometer 50, CCTV rusak. Kasus Ferdi Sambo, CCTV juga rusak. Tetapi saya tidak merusak CCTV rumah saya, Yang Mulia. Saya justru inisiatif menyerahkan kepada penyidik untuk disita. Usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja, dan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SIK SH SIK MSI alias Aceh dengan kalimat, "Coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya," namun tidak terhubung juga. Lalu tidak berapa lama kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan nomor 081221782997 dan mau bicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Lalu saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyerahkan handphonenya kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sambil mengatakan kepada saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh, "Nih, ada di sebelah saya." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, "Silakan aja koordinasi dengan Kaden A."
maksudnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan SIK sudah jelas, dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas. Kemudian saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh juga menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK bahwa anggota Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh akan menemui saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK guna berkoordinasi menyangkut arahan dari terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, saksi Irfan Widianto SHSIK yang merupakan anak buah dari saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh tiba di Komplek Polri Duren 3, kemudian memarkirkan kendaraannya di luar Komplek Perumahan Polri sambil menunggu anggota lainnya yaitu saksi Tomser dan Munafri. Berselang tidak berapa lama kemudian, sekitar 5 menit, mereka bersama tiba di parkiran tersebut, dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SHSIK menelpon saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto SHSIK sudah tiba di Komplek Perumahan Polri Duren 3, dan saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan saksi Irfan Widianto SHSIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SHSIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK, maksudnya Kaden A Paminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto adalah anggota Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Aceh dan meminta menghadap kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Dan selanjutnya saksi Irfan Widianto SHSIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di Komplek Polri Duren 3. Setelah itu saksi Irfan Widianto SHSIK melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran Komplek Perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran Komplek Perumahan Duren 3 tersebut kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian Agus Nurpatria Adipurnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV." Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SIK, kemudian saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Nah, itulah ya tadi bagaimana kesaksian dari si Teddy Minahasa ini mengkonfirmasi ya bahwa ada tim CCTV ya KM50 yang dipakai juga untuk merusak CCTV di Duren 3 yang 20 itu ya, menurut kesaksian dari JPU tadi itu ya, tuntutannya ya terkonfirmasi bahwa mereka ini berkoordinasi dengan sangat rapi ya, mulai dari Ferdi Sambo ya, tinggal telepon Hendra Kurniawan, ini apamu begini-gini, amankan CCTV. Oke, amankan dalam arti rusak ya, hancurkan. Terus Hendra Kurniawan menelepon Agus Nurpatria bawahannya. Agus Nurpatria menelepon Aceh. Oh, ternyata Acehnya sedang ada di berlibur Indohoy di Bali. Akhirnya yang mengeksekusi perusakan itu, CCTV itu, inilah si Irfan Widianto ini yang mengamankan, merusak DVR itu ya. Itulah sistem mereka ya. Di KM50 ya sama rapinya ya, karena mereka sudah tugasnya memang Ferdi Sambo dan timnya ini adalah merusak BB Digital itu ya, merusak. Inilah bawahannya si Krisnamurti ya, Ferdi Sambo pada kasus Jessica Wongso ya. Inilah pada saat di Reskrimum si Krisnamurti Polda Metro Jaya 2016
Kapoldanya adalah Tito Karnavian. Nah, inilah wakilnya si Krisnamurti, wakil Direktur Reskrimum. Jadi sudah terbiasa ini diajari oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti memanipulasi dan merusak barang bukti digital. Jadi dia belajar dari Tito Karnavian ini orang ini. Siapa ini? Si pembunuh ini ya, si Ferdi Sambo itu. Diajari dia lagi si Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Ari Cahaya Purnama, dan Irfan Widianto dalam kasus KM50 dan Duren 3 ya. Makanya kalau Tito Karnavian tidak ditangkap, orang-orang semacam ini masih hidup di tubuh kepolisian ya, yang merupakan kepolisian terburuk, terkotor se-Asia Tenggara ya. Kalau kita lihat keputusannya begini ya, kesaksiannya dari Yoga Trianggoro ya, Direktur Operasi Jasa Marga Toll Road Operator ya. Nah, inilah kesaksiannya ya, bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 4.40 pagi ya, 6 Desember 2020, saksi mendapat laporan tentang CCTV di KM 49 sampai 72. Tampilannya hilang atau offline, tetapi kondisi CCTV dalam keadaan menyala, sehingga gambar yang ditangkap oleh CCTV tidak dapat dikirim ke server operator yang berada di Bekasi karena terputusnya fiber optik, dan CCTV baru selesai diperbaiki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 16 WIB ya. Jadi tepat ya 20 jam sebelum kejadian yang katanya terjadi pengeroyokan, perebutan senjata di KM 50 plus 200 yang menurut kesaksian dari terdakwa Yusmin Ohorela dan siapa itu si Fikri Ramadan Tawenela ya, di KM 52 200 itu katanya terjadi pengeroyokan, penjambakan, penonjokan, perebutan senjata. Disitulah CCTV itu mati ya, putus fiber optiknya. Dan menurut Yoga Trianggoro ini dia nggak tahu ada sabotase atau tidak. Nah, disitulah diterjunkannya ya tim CCTV KM 50 pimpinan Ferdi Sambo, bawahannya Hendra Kurniawan, bawahannya lagi Agus Nurpatria, bawahannya lagi Ari Cahaya Purnama, bawahannya lagi Irfan Widianto, dan mungkin teknisi-teknisi yang lain ya. Sebenarnya inilah novum yang harus dicari oleh Listio Sigit Prabowo ya, si Kapolri bencong penipu itu. Bukan malah duduk-duduk kau digaji kau tenang-tenang ya. Ini sudah ada kesaksian dari si Teddy Minahasa ya, irjen yang terlibat perdagangan sabu. Terus ada lagi dari JPU kasus pembunuhan Brigadir Joshua ya. Ada sudah lengkap tim CCTV-nya pun yang merusak Duren 3, itulah tim CCTV yang merusak KM 50. Aduh, parah kali kok didiamkan aja si Listio Sigit Prabowo ini ya. Jenderal apanya kau ya? Pada saat ini terjadi kaunya kabar eskrim saat itu. Anda terlibat nggak di situ ya? Terus Kapoldanya si Fadil Imran, Direktur Reskrimumnya Tubagus Ade Hidayat. Tetapi data digital yang diekstraksi oleh ahli forensik Muhammad Asep Saputra ST hanya dari HP dari ke-6 Laskar FPI yang tewas itu. Operator lapangan seperti terdakwa itu ya, 3 terdakwa 1 mati ya, mulai dari Yusmin Ohorela, Fikri Ramadan Tawainela, Elwira Priyadi Jendrato yang mati itu tidak diekstraksi HP-nya. Nggak mungkin mereka nggak punya HP kan. Terus Handi Jusin sebagai koordinator lapangan pemburu tidak diekstraksi. Sampai ke Tubagus Ade Hidayat tidak diekstraksi HP-nya. Sampai ke Fadil Imran tidak diekstraksi. Sampai ke Ferdi Sambo, sampai ke Listio Sigit Prabowo, sampai ke Idam Aji sebagai Kapolri saat itu tidak diekstraksi. Kan harusnya itu rantai komando itu, karena ini sudah pelanggaran yang sangat berat ya.
Kenapa pelanggaran HAM yang sangat berat? Ya inilah ya, bukti-buktinya sudah dihancurkan. CCTV, fiber optiknya direncanakan untuk diputus 20 jam sebelumnya oleh Verdi Sambo. Ya. Terus yang kedua, tidak diborgol katanya. Padahal sebelumnya katanya sudah ada penyerangan. Ya. Tidak diborgol 4 laskar FPI yang hidup dari rest area KM 50. Ya, dalam mobil Daihatsu. Rest area KM 50-nya dibongkar, padahal baru diresmikan 2019. 2020 sudah ditutup. Terus data CCTV, HP, saksi-saksi di rest area KM 50 diperintah oleh polisi untuk dihapus. Ya. Terus jejak darah juga di rest area KM 50 diperintah untuk dibersihkan oleh polisi. Pemerintahan Prabowo ini 100 hari masih omong kosong ya, omong-omong. Tidak ada seperti Donald Trump gitu. Ya, ketika dilantik sudah langsung ditandatangani executive order. Ya, executive order itu berapa ribu ditandatangani. Maunya kita kan begitu ya. Begitu dilantik Prabowo Subianto, hari pertama saya minta untuk investigasi itu. Saya tandatangani Kepres untuk membuat tim untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan, KM 50, Jessica Wongso, Vina Cirebon, dan lain-lainnya. Gitu dong. Ini gak ada apa-apa. Iyalah, 100 triliun lebih itu, Milito. Tak ada ngasih anak. 100 hari tak nasil lah. Ya, penegakan hukum kayak gini-gini aja. Indeks persepsi korupsi 115 dari 180 negara. Kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, korupsi di mana-mana, bahkan Sugiono, Dito Aryo Toejo, Erlangga dan lainnya masih ada di kabinet. Itu suap itu Sugiono 70 miliar lewat Nisra Yohan. Ya, untuk Komisi 1 DPR berapa Sugiono dapat? Berapa Komisi 1 yang lainnya? Meutia Hafid ketuanya dan lainnya itu kok nggak diperiksa oleh Kejaksaan Agung atau KPK, ya? Malah jadi menteri. Bagaimana lah ini? Kita mau berharap KM 50 diselesaikan. Dito Aryo Tejo tetap Menpora, 27 miliar dipaulak, dibalikkan, selesai masalah. Padahal itu katanya 27 miliar untuk apa ini? Memafiai perkara supaya tidak menghentikan proses penyidikan dan penyelidikan di Kejaksaan Agung terkait korupsi 4G ya, BTS 4G. Dengan terdakwanya Johnny G. Plate itu yang menghabiskan anggaran merugikan negara 8 triliun. Tapi pajak terus. Jengkel kali aku ngeliatnya kalau Luhut bin Sarpanjaitan dan Sri Mulyani itu ngomong tentang pajak ya. Seolah-olah warga negara itu terus dikejar-kejar pajak, tetapi penggunaannya nggak efisien. Tetap aja indeks persepsi korupsi hancur-hancuran. Artinya kan apa? Dengan indeks persepsi korupsi cuma 0,34, urutan 115 dari 80, berarti kan pajak itu dimainkan oleh para pejabat. Tapi kalian terus menekan rakyat untuk pajak. Pelanggaran HAM terus terjadi, penegakan hukum hancur-hancuran. Ya, kepolisian terburuk se-Asia Tenggara, indeks Mundi. Luhut bin Sarpanjaitan, ya, harusnya kan Anda ya sesuaikan tarik pajak, tetapi penegakan hukum bagus, indeks persepsi korupsi kita tinggi. Terus indeks persepsi korupsi kepolisian terbaik se-Asia Tenggara gitu loh. Jangan olah pajak. Alay ditakoi terus. Terbukti kan indeks persepsi korupsi paling hancur kita. Ya. Kalah dengan Timur Leste, Vietnam dan lainnya. Harusnya kan disertai itu. Inilah kita lapor, KM 50 berani nggak menyelesaikan itu pemerintahan Prabowo. Jangan cuma narik pajak aja terus. Vina Cirebon itu ekstraksi data, SMS diabaikan santai aja oleh Sunarto dan kawan-kawannya di Mahkamah Agung. Tetapi gajinya 121 juta itu tunjangannya 1 bulan Sunarto. Terus Hakim Agung anggota 70 juta itu tidur itu sebulan. Dari siapa itu? Pajak. Ya, udah capek-capek pun ekstraksi data ini. Nopum bukan menopum. Nah, santai aja gajian dia.
Terus kalian tekan-tekan rakyat membayar pajak terus. Kasus Jessica Wongso, rekayasa Tito Karnavian, berani rupanya kalian tangkap itu Tito Karnavian dan Krisnamurti. Hanya ada dua pilihannya, saya di penjara atau Tito Karnavian, Krisnamurti di penjara, itu aja. Pak Luhut Binsar Panjaitan, dengar nggak sih? Ya, kalau cuma nagih-nagih pajaknya sama apa, nenek-nenek pun bisanya naik-naikin pajak. Ngancam-ngancam, dia bisa ngurusin, tidak bisa ngurus paspor. Bagaimana kalau rakyat ngancam balik, Luhut Binsar Panjaitan? Ya, kalau nggak kalian selesaikan KM50, rekayasa ini, Vina Cirebon, Jessica Wongso, Kanjuruhan, kami nggak bawa bayar pajak, gimana? Kita ancam balik sebagai rakyat. Gimana rupanya rasanya? Biar nggak bisa kalian gajian. Orang mengancam-ancam. Bursik masih. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.